Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Basarnas untuk menyampaikan informasi secara umum terkait dengan musibah yang terjadi di daerah Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, serta akan kami lanjutkan untuk menyampaikan penjelasan tentang progres pemantauan tindak lanjut BPKRI berdasarkan LHPTL semester 2 tahun 2024. Mohon izin secara umum kami sampaikan bahwa berawal dari informasi yang telah disampaikan oleh BMKG terkait dengan prediksi cuaca dan dengan adanya siklon, sebenarnya adanya informasi untuk permintaan operasi SAR itu sudah terjadi dan sudah kami laksanakan sejak tanggal 25 November. Sehingga untuk daerah-daerah tertentu sebenarnya hari ini sudah memasuki hari ke-7. Kemudian dari operasi yang kami laksanakan, kami izin menyampaikan mungkin secara umum terkait dengan pelaksanaan operasi yang telah kami laksanakan bersinergi dengan seluruh kementerian, lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana tersebut. Next slide. Secara umum kami sampaikan bahwa update hari ini bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional selaku leading sektor terhadap tindakan kedaruratan operasi SAR, kami laporkan bahwa jumlah warga yang terdampak dari bencana yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara mencapai 33.620, di mana dari jumlah yang terdampak kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal dan yang terlaporkan masih dalam pencarian 399 jiwa. Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173. Untuk disposisi dari tempat-tempat pengungsi, mohon izin tidak kami tampilkan karena itu menjadi ranah dari BNPB. Dari kondisi tersebut kami sampaikan secara rinci. Lanjut slide. Yang pertama, kejadian yang terjadi di Provinsi Aceh, dari 3 provinsi yang kami sampaikan ini sebenarnya penyebabnya sama, yaitu adanya bencana hidrometeorologi yang terjadi sehingga menyebabkan 3 wilayah ini mengalami dampak yang khusus atau luar biasa. Yang pertama Provinsi Aceh, bahwa jumlah korban terevakuasi mencapai 1.146, di mana meninggal dunia 102 orang dan dalam pencarian 116 orang. Untuk yang selamat 1.044 orang. Di wilayah ini di bawah SAR Mission Koordinator Kantor SAR Banda Aceh, kekuatan yang kami libatkan khusus anggota Basarnas ada 165 orang, dibantu oleh potensi SAR yang terkoordinir langsung 224, kemudian personil yang terlibat yang di bawah data dari Basarnas 380 terlibat yang di bawah data dari Basarnas 389. Kami tidak mencantumkan kekuatan-kekuatan khusus baik dari TNI maupun Polri, namun khusus untuk data yang meninggal dan dalam pencarian ini kami pastikan update. Kemudian untuk yang korban yang selamat 1.044 ini merupakan gabungan dari yang terlaporkan yang terdata di BNPB. Kemudian untuk peralatan SAR yang digunakan seperti yang ada di slide, kami memanfaatkan mulai dari drone, kapal, kemudian ada perahu karet, kemudian rescue truck,
dan motor. Bahkan kami memperkuat untuk wilayah Aceh, kami mengerahkan kekuatan Sarnas yang ada di Batam, Tanjung Pinang untuk kami rapatkan. Dan terakhir kapal Purworejo juga sudah tergabung untuk memperkuat pelaksanaan operasi. Kami lanjutkan untuk yang ada di wilayah slide berikutnya. Kami sampaikan bahwa untuk di Aceh ini sendiri bahwa prioritas operasi yang kami laksanakan saat ini yaitu melaksanakan asesmen cepat menggunakan udara dari akibat dari kondisi longsor khususnya, karena kalau untuk yang banjir sebenarnya penanganan ini dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat bersama potensi-potensi, sehingga yang kami fokuskan adalah penanganan khusus, khususnya longsor yang ada di beberapa titik. Begitu juga kami membantu pemerintah untuk distribusi logistik, baik itu menggunakan heli maupun kapal di mana titik-titik yang belum terjangkau dengan menggunakan akses jalan darat. Kemudian kondisi yang terjadi juga di sana kami sampaikan bahwa longsor pergunungan yang ada di tengah ini yang menciptakan beberapa akses putus. Kemudian untuk banjir di pesisir utara ini terjadi di daerah di Lok Semawe, Biren, Aceh Utara, Pidi. Kemudian untuk khususnya wilayah-wilayah terpencil kayak seperti di Sungai Kering Mane, ada Gempang dan Selimen. Titik-titik yang kami kasih tanda bintang itulah daerah-daerah yang terdampak. Sehingga memang kalau dibilang kalau dihadapkan dengan luas wilayah, memang jumlah personil SAR sebenarnya tidak memadai. Namun kami sudah sampaikan bahwa bicara masalah penanganan bencana secara umum, bahwa seluruh potensi, artinya mulai dari seluruh warga negara yang tidak terdampak, ini semuanya adalah potensi SAR yang bisa mengambil tindakan awal. Dan kami memfokuskan untuk Basarnas ke sasaran-sasaran yang harus atau dibutuhkan penanganan khusus. Itu yang kami lakukan. Lanjut di wilayah Sumatera Utara. Kami sampaikan untuk di Sumatera Utara itu sendiri 3.029 warga terdampak, di mana kami telah mengevakuasi 217 meninggal dunia dan dilaporkan 168 dalam pencarian. Untuk kekuatan yang kami gunakan, kami saat ini memang mengoperasikan 1 pesawat helikopter, 5 unit drone, 2 unit kapal, 24 perahu karet, dan sarana prasarana darat maupun perorangan. Untuk jumlah jumlah personil yang terlibat dari Basarnas, kami melibatkan 121 orang dan kami memperkuat dari kantor SAR yang ada di Pekanbaru. Kemudian untuk potensi SAR yang terlibat ada 5.378 dan sehingga total personil yang melaksanakan SAR di bawah koordinator atau di bawah SAR Mission Koordinator dari kantor SAR Medan jumlahnya 5.500. Kemudian untuk prioritas operasi yang kami laksanakan juga sama, yaitu untuk di wilayah Medan, evakuasi banjir kawasan perkotaan ini kami laksanakan bersama-sama dengan potensi yang lain. Kemudian khusus untuk penanganan longsor di desa Laigeci, Tanah Karu, dan perbukitan Dairo. Beberapa alur jalan memang masih dalam kondisi tertutup, namun dengan adanya kehadiran seluruh kekuatan udara yang ada di TNI, baik udara, laut, maupun darat, alhamdulillah beberapa daerah-daerah yang terisolir sudah mulai membaik. Untuk Basarnas sendiri kami fokuskan di daerah-daerah yang membutuhkan penanganan khusus. Titik-titik yang ada khususnya yang ada di pesisir daerah Tapanuli ini yang
terdampak cukup berat. Lanjut kami sampaikan untuk yang ada di wilayah Sumatera Barat, yaitu di bawah koordinator SAR Mission atau SMC dari Padang. Jumlah warga yang terdampak ada 29.445, di mana kami telah mengevakuasi 128 dalam kondisi meninggal dan dilaporkan 115 masih belum ditemukan. Untuk kekuatan yang dilibatkan khusus untuk di kantor SAR Padang dengan perkuatan yang ada, saat ini satu pesawat helikopter dan rencananya sekarang dalam perjalanan satu heli akan hadir. Posisi terakhir tadi kami monitor ada di Lampung. Dengan drone, kemudian kapal juga dari kapal Ganesha yang dari Jakarta, hari ini kami kerahkan untuk merapat ke sana, karena secara spesifik kami sampaikan bahwa kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi ini sebenarnya memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra, di mana tidak seperti kalau misalkan kita mengalami kedaruratan di gedung atau di titik khusus, misalkan longsor di satu titik, namun pada saat bencana banjir, kemudian diikuti banjir bandang, lumpur, longsor, jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri pada saat mereka disebar dalam satu titik, mereka harus berjalan di situasi kondisi terisolir, tidak bisa komunikasi, dan di situ sehingga memungkinkan bahwa pada saat 3 hari mereka sebenarnya sudah mengalami ekstra kelelahan. Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan kapal Ganesha yang kami kirim ke sana dengan membawa logistik bantuan. Kemudian untuk prioritas kegiatan operasi yang sedang berjalan di Sumatera Barat, kami fokuskan kepada titik-titik yang belum terbuka untuk jalur daratnya. Seperti kami ambil contoh bahwa kemarin kami sampaikan secara umum bahwa dampak dari banjir hampir bisa dikatakan sudah surut. Namun dampak dari longsor inilah yang menimbulkan ada beberapa titik ruas jalan yang tertutup total. Kemudian dampak dari banjir lahar lumpur ini dengan material kayu-kayu ini, beberapa penduduk, ada yang satu kampung mungkin 2/3 dari rumah itu tersapu, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Sehingga pada saat kemarin kami mencoba untuk ikut langsung pemantauan udara, kami melihat secara umum sudah mulai kering, sudah tidak ada lagi longsor, namun pada saat kami turun begitu ada informasi ada yang membutuhkan evakuasi udara, kami sendiri kemarin sempat memimpin operasi dan ternyata memang rata-rata kondisi korban yang ada di daerah terisolasi ini ada beberapa bahkan banyak luka patah terbuka yang sebenarnya sudah lebih dari 5 hari belum mendapatkan sentuhan medis. Sehingga kemarin kami beberapa korban langsung kami evakuasi menggunakan jalur udara. Dan alhamdulillah informasi hari ini beberapa titik sudah terbuka sehingga mudah-mudahan penanganan masyarakat yang terdampak ini bisa segera ditindaklanjuti. Demikian secara umum untuk kondisi pelaksanaan operasi. Kami mohon doanya kepada semuanya bahwa operasi ini akan terus kami laksanakan apabila masih ada kemungkinan kami bisa menemukan korban-korban. Karena selama ini biasanya yang bisa menghentikan operasi yang pertama apabila korban sudah tidak efektif lagi untuk dicari atau mungkin kemampuan yang tidak mungkin dilakukan, misalkan kalau misalkan Danau Toba pernah korban tenggelam dengan kedalaman palung dengan alat yang tidak kita miliki, itu akhirnya tidak efektif kita hentikan. Begitu juga kalau misalkan ada korban yang tertimbun pada saat medis menyampaikan bahwa dengan sekian hari struktur tubuh ini sudah
mulai tidak memungkinkan dievakuasinya, disitulah kami akan menghentikan operasi. Selanjutnya.